Maaf Pak, ada apa ya? Seperti ada kecelakaan ya Pak? Oh iya Mas, betul. Barusan ada kecelakaan mobil. Dia sepertinya nabrak trotoar jalan. Oh, mungkin dia ngantuk Pak. Ya mungkin saja Mas, tapi memang di sini sering terjadi kecelakaan. Ya bisa jadi selain ngantuk, ini ulah si manis Mas. Si manis? Maksud Bapak si manis jembatan Ancol? Iya Mas, biasanya orang-orang di sekitar sini udah tahu Mas, kalau mau lewat sini harus bunyikan klakson kendaraannya Mas. Ya sebagai tanda kita permisi mau lewat. Bisa jadi pengemudi itu selain ngantuk, dia diganggu oleh si manis karena tidak menyalakan klakson kendaraannya. Oh begitu ya Pak, boleh tahukah apakah Bapak tahu awal mula cerita si manis hingga dia menjadi penunggu di jembatan Ancol itu? Ya kurang lebih tahu Mas. Kalau masyarakat di sini udah tahu semua Mas. Oh ya Pak, boleh saya rekam ya Pak buat channel YouTube saya Pak? Oh boleh Mas, boleh. Cerita si manis jembatan Ancol dipercaya sebagai sebuah tragedi. Ya tragedi yang menyedihkan. Si manis itu kalau nggak salah nama aslinya Siti Ariyah atau Maryam. Kisah sedih Maryam berakar dari kejadian tragis yang konon telah terjadi sejak awal abad ke-18. Menurut ceritanya, Maryam adalah seorang gadis muda berusia 16 tahun yang memiliki paras yang cantik. Ia bekerja sebagai pelayan di rumah seorang pedagang tua yang kaya raya. Karena paras cantik dan kemolekan tubuh Maryamlah, akhirnya si majikan tersebut jatuh cinta sama Maryam, dan majikannya tersebut berniat menjadikan Maryam sebagai istri mudanya. Ya karena majikannya Maryam itu kalau tidak salah sudah memiliki banyak istri. Nah, mengetahui niatan sang majikannya itu, Maryam berencana untuk melarikan diri karena Maryam tak mau dinikahi oleh pria tua tersebut. Akhirnya secara diam-diam suatu hari Maryam melarikan diri dari rumah majikannya itu. Sementara Maryam berkeliaran dan mencari tempat tinggal baru, keberadaan Maryam ternyata diketahui oleh sang majikannya tersebut. Maklum Mas, dia anak buahnya banyak mata-matanya. Setelah tahu di mana Maryam berada, majikan Maryam tersebut menyuruh anak buahnya atau para centengnya mengejar dan menangkap Maryam. Nah, kejadian penangkapannya itu terjadi di daerah persawahan dekat jembatan Ancol ini. Dulu di sini ini adalah persawahan, enggak seperti sekarang ini. Nah, ketika Maryam ingin ditangkap, Maryam melawan Mas, memberontak karena tak mau dibawa dan dinikahkan dengan majikannya yang sudah tua tersebut. Oleh para preman atau anak buah atau centeng majikannya itu, Maryam bukannya dibawa, malah dilecehkan lalu dibunuh. Kemudian jasadnya dicampakkan ke sawah yang tak jauh dari lokasi kejadian. Nah, sejak saat itu telah banyak warga yang mengaku telah melihat penampakan hantu wanita di dekat jembatan Ancol ini. Tapi entah kenapa
arwah Maryam itu lebih sering menampakkan diri di jembatan Ancol ini. Ya, yang lama-lama masyarakat di sini menyebutnya dengan si manis jembatan Ancol, karena memang hantu wanita yang sering terlihat di sini berwajah manis. Tapi ada dua versi tentang kematian si Maryam, Mas. Yang pertama, jasad atau mayat si Maryam dibuang di dekat persawahan, Mas. Namun ada yang bilang juga kalau jasad mayat Maryam langsung dibuang ke sungai yang mengaliri jembatan Ancol ini, Mas. Oh, begitu ceritanya. Kasihan juga ya si Maryam. Ya begitulah, Mas. Tapi dari semua cerita dan kisah, hanya Allah yang tahu kebenarannya, Mas. Dan segala kejadian dan keselamatan sebaiknya kita minta perlindungan kepada Allah saja, Mas. Iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Terima kasih ya atas waktu dan ceritanya. Kopinya biar saya yang bayar ya, Pak. Oh ya, Mas. Makasih ya, Mas.